Bagaimana kalau ada seorang perempuan, dia itu pengen pakai cadar. Kita umumkan aja ya, nggak usah di pondok ya, umum aja. Ada seorang perempuan pengen pakai cadar, cuma sama ustadznya itu nggak diperbolehkan pakai cadar. Ini kita harus paham dulu. Jangan menghukumi sesuatu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ini salah. Apalagi sekarang zaman-zaman media sosial, semua bisa diedit, bisa dirubah macam-macamnya. Kayak Abah Igo contoh punya HP bisa ngedit-ngedit muka orang, itu nggak tahu hukumnya bagaimana itu. Muka orang diedit, yang tadinya mancungnya ke dalam dirubah mancungnya keluar. Nah, sehingga kita nggak boleh mengukur, oh ini salah, oh ini benar. Enggak, cek dulu kepastiannya. Ya, ini benar enggak seperti itu? Karena hukum memakai cadar itu sendiri itu hukumnya sunnah dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ya, karena dalam mazhab Imam Syafi'i kita bahas cadar ini. Hukum menutup aurat itu wajib 4 madhab ulama kita ini, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sepakat nutup aurat wajib. Tidak ada khilaf. Cuma cara menutupnya, nah ini ada perbedaan pendapat. Satu pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Makanya saya aneh orang larang cadar ini. Imam Syafi'i pendapat yang paling kuat itu pakai cadar. Semuanya tertutup. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi kalau kita mau ngikutin Imam Syafi'i, sebetulnya perempuan itu cara menutupnya itu semuanya harus tertutup. Karena ini pendapat yang paling kuat dalam mazhabnya Imam kita Syafi'i. Pendapat yang kedua, baru semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan saja. Itu boleh terbuka. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang melarang cadar. Tidak ada sebab yang pasti. Kenapa? Karena mazhab kita Imam Syafi'i yang paling besar itu adalah pakai cadar, nutup semuanya. Tapi mungkin ada masalah contoh. Ini yang pernah kejadian. Dan kebetulan Al-Fajir mengetahui secara langsung. Ada seorang perempuan, anaknya kiai ternama. Kalau Al-Fajir sebutkan pasti tahu semuanya. Kiai ternama. Itu istrinya itu dari Hadramut itu waktu ke Indonesia itu pakai cadar. Cuma di saat dakwah, maaf, cadar ini diidentikan dengan akidah yang kurang baik. Sehingga konsultasi dengan gurunya ada di Yaman, Habib Abdullah Baharun, rektor Universitas Ahqaf. Akhirnya sudah, kamu jangan pakai cadar dulu, tapi kamu laksanakan sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Karena sunnah Nabi yang lainnya juga banyak. Kenapa? Karena di situ diidentikan cadar itu dengan akidah yang tidak baik pada saat itu. Gitu. Makanya para ulama mengatakan, kalau seandainya ada satu ajaran Nabi atau sunnah Nabi itu berkaitan dengan akidah yang tidak baik, maka kita lebih diutamakan untuk menghindarinya. Agar apa? Agar tidak timbul fitnah. Sehingga akhirnya istri kiai ini akhirnya tidak pakai cadar. Dan itu sudah konsultasi dengan ulama yang sangat terkemuka, Habib Abdullah Baharun, yang punya rektor Universitas Ahqaf di Hadramut, Yaman. Ya. Nah, jadi sekali lagi itu masalah cadar seperti itu. Nah, sehingga kita nggak bisa nih, kecuali ustadznya itu didatangkan di sini, kita tanyain. Cuma ustadznya yang dari Malang nggak ada kan di sini ya? Nggak ada ya. Jadi kita nggak tahu ya. Cuma kembali lagi tadi, mungkin ada masalah, kita husnudon. Mungkin ada masalah, mungkin kalau pakai cadar, ntar mungkin dakwahnya agak repot. Orang masyarakatnya alergi, mungkin karena ketidakfahaman masalah agama atau sudah kena fitnah akidah yang tidak benar ini. Sehingga kita sedikit demi sedikit. Mungkin saat itu kita sudah konsultasi sama suami, izin sama guru-guru kita, ya sudah kita tidak pakai cadar. Cuma mungkin next time suatu saat mungkin kita sudah ngelihat masyarakatnya sudah paham, sudah semuanya, baru kita pakai cadar lagi ya. Cuma secara umum ya harusnya jangan dilarang. Kenapa? Karena cadar itu adalah ajaran Nabi, bukan budaya orang Arab ya. Kalau ada orang bilang cadar itu budaya orang Arab, ya suruh ngaji lagi lah. Ngaji kitab sirah yang kecil aja, Khulasatul Yakin itu loh. Kitab dasar orang belajar sejarah daripada kehidupan Nabi. Kan di sana sudah dijelaskan adat budaya orang Arab sebelum datangnya Nabi. Apa itu? Suka bertengkar, bunuh-membunuh, perempuannya berzina, suka menjual dirinya, perbudakan terjadi di sana-sana. Tidak ada istilah nutup aurat. Tidak ada, terbuka semuanya. Nah, setelah datangnya Nabi, sekali lagi setelah datangnya Nabi dirubah. Perempuan dimuliakan, kemudian diperintah untuk nutup aurat. Itu bukan budaya orang Arab, tapi itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampai di Al-Quran ada namanya ayatul hijab. Buka itu ayatul hijab.
Asal muasalnya bagaimana? Sahabat Umar bin Khattab melihat istri Nabi itu tidak pakai cadar. Sehingga sahabat Umar bin Khattab tuh kayak kurang selek. Akhirnya diingatkan. Wahai Rasul, saya kalau boleh usul, saya ingin istri-istri engkau wahai Rasul pakai penutup saja secara keseluruhan. Atau kita kenal namanya cadar. Nggak lama setelah sahabat Umar bin Khattab menyampaikan, turun ayat khusus menjawab pernyataan sahabat Umar bin Khattab, namanya ayatul hijab. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu punya julukan, Al-Faqih lupa julukannya itu, setiap berbicara itu berbarengan dengan ayat Quran. Ada 18 kalau nggak salah atau 11. Kejadian sahabat Umar bin berbicara, langsung Allah turunkan ayat tentang pernyataan sahabat Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.